Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, di pagi hari yang indah ini kami anak-anak Tuhan datang menghampiri hadirat-Mu mengucap syukur karena Tuhan karuniakan kepada kami hari yang baru untuk beraktivitas. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab. Saya ambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21. Injil Yohanes 17 ayat 20 dan 21 yang menyatakan, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Mei sesuai dengan kalender gereja di Indonesia, kita merayakan atau memasuki bulan Oikumene. Kenapa dikatakan bulan Oikumene? Karena gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei tahun 1950 membentuk suatu lembaga keesaan yang diberi nama waktu itu adalah Dewan Gereja se-Indonesia. Kemudian dalam sidang raya PGI, dalam sidang raya DGI tahun 1984 di Ambon, Dewan Gereja Indonesia atau DGI berubah nama menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau disingkat PGI. Saudara-saudara, itulah sebabnya maka bulan Mei kita kenal dengan bulan Oikumene. Itu adalah perwujudan dari doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 supaya mereka menjadi satu. Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah murid-murid Tuhan Yesus menjadi satu, dan bukan hanya mereka menjadi satu, tetapi orang-orang yang percaya dari hasil pemberitaan Injil rasul-rasul itu, termasuk doa Tuhan Yesus 2000 lebih tahun yang lalu supaya menjadi satu. Dan salah satu wujud gereja di Indonesia untuk melaksanakan doa Tuhan Yesus adalah membentuk suatu lembaga keesaan yang sekarang dikenal dengan PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Saudara-saudara, memang gereja di Indonesia banyak denominasi, tetapi gereja-gereja menyadari bahwa kita adalah satu Tuhan, satu iman. Maka gereja-gereja membentuk lembaga Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Wujud dari doa Tuhan Yesus 2000 lebih tahun yang lalu dinyatakan
dalam satu badan atau satu lembaga PGI. Lembaga PGI ini melaksanakan gerakan keesaan gereja yang ada di Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau di Indonesia begitu banyak denominasi gereja, mulai dari Sumatera, di Tanah Batak ada HKBP, di Batak Karo ada GBKP, di Nias ada BNKP, kemudian di Tanah Jawa ada Jawa Barat ada GKP Gereja Kristen Pasundan, ada GKJ Gereja Kristen Jawa, di Sulawesi ada Gereja Kristen Sulawesi Selatan, ada Gereja Kristen Sulawesi Tengah, ada Gemim di Sulawesi Utara, ada Gemis di Sangir, ada GPM di Ambon, ada Gemit di Timor, dan ada GKE di Irian, ada GKE di Kalimantan. Begitu banyak denominasi gereja yang ada di Indonesia, tetapi menyadari bahwa kita adalah satu. Kita adalah tubuh Kristus. Jadi walaupun gereja denominasinya banyak, tetapi menyadari bahwa kita adalah satu tubuh. Begitu juga dalam kehidupan gereja. Kita dalam satu organisasi gereja, GKPO Halim, terdiri dari banyak jemaat, terdiri dari banyak anggota jemaat, tetapi kita adalah satu tubuh. Kita satu di dalam Tuhan, satu iman, satu pengharapan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi itulah saudara-saudara wujud doa Tuhan Yesus supaya kita menjadi satu. Tuhan menghendaki agar umatnya bersatu. Itulah doa Tuhan Yesus. Dan salah satu wujud keesaan gereja di Indonesia adalah POUK. POUK terdiri dari berbagai denominasi gereja seperti di GKPO Halim, tetapi kita adalah satu gereja, satu organisasi, satu pelayanan. Biarlah keesaan gereja, gerakan keesaan gereja terwujud dalam pelayanan kita di POUK Halim Perdana Kusuma. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah memperdengarkan suara-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami dalam nama Yesus. Amin.